Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Banuati dari MBS 7B. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis saya atau business plan saya yang berjudul Yuk Mangsit. Pertama, ringkasan eksklusif. Yuk Mangsit merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Menu yang ditawarkan Yuk Mangsit adalah keripik pangsit. Menu varian keripik pangsit ini memiliki aneka rasa berupa rasa original, jagung bakar, balado, barbeque, jagung manis, keju, sapi panggang, dan masih banyak lagi. Bisa juga di request super hot dengan level yang berbeda-beda. Yuk Mangsit ini dibuat dengan bahan dasar berkualitas, lalu diracik dengan bumbu, kemudian diproses menjadi keripik yang supernya. Setelah itu keripik diberi berbagai rasa sesuai keinginan konsumen. Tentunya bumbu aneka rasa menggunakan bumbu yang berkualitas sehingga rasa keripik terasa enak dan harganya sangat terjangkau sesuai dengan kantong. Pendahuluan. Salah satu ide bisnis yang paling menguntungkan dan kreatif adalah usaha makanan. Bisnis adalah peluang alternatif dalam meningkatkan bisnis dan dibutuhkan bahan makanan yang tidak pernah mati dan selalu dicari oleh orang. Saat dalam berusaha bisnis, meskipun hanya usaha kecil dengan ide yang kreatif dalam menciptakan makanan yang baru, maka bisnis tersebut dapat berkembang. Bahkan usaha kecil yang berupa apapun itu bisa berubah menjadi usaha yang lebih besar dan membuka cabang di mana-mana. Melalui kreativitas maka mampu mengalahkan saingan yang dapat bertahan. Dalam mencari ide inovasi tidak perlu penemuan yang besar, cukup dengan memodifikasi makanan yang sudah ada saja dan itu pun sudah memiliki daya tarik tersendiri. Analisis industri atau pesaing. Visinya menjadikan makanan ringan kulit pangsit ini makanan yang diminati banyak orang dan mampu menembus pasar nasional serta mewujudkan makanan yang bermutu tinggi dengan memperlihatkan kualitas rasa, harga, dan keinovatifan produk agar menjadi makanan yang digemari oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Misinya meningkatkan kualitas dengan harga yang terjangkau, mengutamakan kualitas dalam hal apapun, mulai dari proses pembuatan makanan hingga pelayanan ke konsumen. Menciptakan suatu produk inovatif yang berkualitas tinggi dan digemari oleh konsumen. Analisis eksternal. Perkembangan makanan saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan bahwasannya makanan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga berbagai jenis makanan banyak diburu oleh masyarakat. Dalam hal ini saya menciptakan suatu produk yang kekinian dengan cita rasa yang enak dan berkualitas tinggi sehingga mampu untuk menarik minat konsumen, tetapi terdapat kemungkinan jika produk ini ditiru oleh produsen lain karena menjamurnya inovasi makanan khususnya pada makanan dengan cita rasa pedas dan memiliki banyak varian rasa. Lalu ada segmentasi pasar. Segmentasi saya yaitu masyarakat sekitar kampus, khususnya warga sekitar dan mahasiswa ataupun mahasiswa yang memiliki daya tarik terhadap makanan pedas yang enak, praktis, dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. 2. Target pasar. Target pasar yang saya produksi Yuk Mangsit ini yaitu mahasiswi dan warga sekitar kampus, juga semua masyarakat yang menyukai pedas. Target pasar ini dipilih berdasarkan aspek ekonomi bahwasannya mahasiswa dan mahasiswi menyukai makanan yang pedas dan praktis sebagai cemilan, tentunya yang murah. Lalu positioning pasar. Dalam hal ini saya menempatkan posisi usaha agar tidak kalah saing dengan usaha lain adalah menciptakan suatu rasa atau image makanan pedas dan unik agar diminati oleh semua kalangan karena cita rasa pedas itu sendiri merupakan makanan khas Indonesia. 4. Analisis pesaing. Analisis ini seringkali muncul apabila banyaknya peminatan suatu produk tetapi produsen produk tersebut tidak banyak, dan bisa juga muncul akibat adanya tren yang sedang berkembang pesat. Dengan adanya persaingan yang banyak bermunculan, maka saya menginovasikan suatu produk dengan cita rasa yang enak dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk menarik minat konsumen agar selalu tertarik dengan produk yang saya pasarkan. Terakhir, analisis internal. Bisnis saya ini terbilang masih sangat sederhana. Bisnis saya ini bermodalkan tidak terlalu banyak dan modal yang bersumber dari saya sendiri. Ide bisnis ini juga terbentuk dari pemikiran-pemikiran saya, mengingat adanya peluang yang ada untuk melakukan kegiatan usaha tersebut.
tetapi saya sangat optimis dapat menciptakan kualitas produk yang unggul dan siap bersaing di pasaran tersebut meskipun dengan terbatasnya kualitas SDM yang saya miliki. Selanjutnya, rencana pemasaran. Pertama, ada produk yang saya hasilkan berupa makanan ringan yang berbahan dasar kulit pangsit, kemudian digoreng lalu diberikan varian rasa dengan level kepedasan yang berbeda pada saat pembuatannya. Karena varian tersebut membantu memudahkan pemasaran secara luas dan berdasarkan selera masyarakat. Price atau harga produk makanan Yuk Mangsit diolah menggunakan bahan yang higienis tentunya. Soal harga makanan produk kami tentu saja sangat terjangkau untuk ke semua kalangan. Untuk satu kemasan Yuk Mangsit dihargai 3-5 ribu rupiah untuk size yang kecil sampai yang sedang. Kalau yang besar mulai dari 8.000 sampai 12.000 rupiah. 3. Promosi di penjualan produk saya dilakukan baik secara online maupun via WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Shopee. Adapun juga melalui offline yang stand-nya akan didirikan dekat kampus UIN Raden Mas Said. Place. Dalam hal ini saya akan mendistribusikan produk ini di tempat yang rencananya akan didirikan stand dekat kampus UIN Raden Mas Said. People. 5. Kriteria dan berkualitas SDM untuk meningkatkan penjualan baik secara langsung dan tidak langsung, yaitu dengan cara promosi sebelum hari pembukaan stand dan saat di lapangan saya akan tetap melakukan promosi. 6. Mengenai proses pembuatan Yuk Mangsit, yaitu saya akan membeli kulit mangsit yang sudah tercetak jadi dan kemudian saya akan menggoreng sampai kering, lalu akan mencampurkannya dengan berbagai bumbu yang macam-macam. 7. Ada physical advance. Mengenai penampilan saat stand yang akan saya buat semenarik mungkin, yaitu saya akan menjaga kebersihan stand agar konsumen melihat stand saya juga bersih dan tidak enggan mengunjungi stand saya. Dalam menjaga kebersihan stand saya akan menyediakan trash bag untuk tempat sampah dan saya akan membuang sampah yang akan saya yang ada, dan saya akan membersihkan lingkungan stand juga, dan juga akan membuat kemasan pada produk semenarik mungkin. Rencana organisasi dan manajemen. Rencana organisasi ini meliputi nama usahanya Yuk Mangsit, nama pemiliknya saya sendiri Azalia Banuanti, tempat usahanya Jalan Kandang Menjangan, RT 1 RW 3 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bentuk usahanya makanan, jumlah SDM-nya dalam usaha ini sebanyak 2 orang, 1 pemilik dan 1 karyawan. Lalu perencana produksi dan operasi. 1. Penjelasan produk. Dalam usaha ini saya akan memproduksi pangsit goreng dengan berbagai varian rasa, di mana salah satunya ada rasa original, balado, jagung bakar, jagung manis, super hot, barbecue, pedas manis, dan lain-lain. Kemudian dikemas menggunakan plastik yang tebal dengan ukuran sedang dan diberi stiker brand yang saya akan buat. 2. Rencana produksi dalam prosesnya. Hal ini saya akan menggoreng dan menyediakan untuk berbagai variasi pangsit dan menyetoknya, tapi tidak banyak, karena apabila pelanggan melakukan pemesanan saya akan langsung segera mengantarnya. Namun saya tidak akan menyetok banyak mengingat makanan tersebut tidak mudah bertahan lama, apalagi terlalu kering dan terkena udara maka akan tidak renyah lagi. 3. Rencana kebutuhan bahan baku, peralatan dan tenaga. Dalam usaha ini memerlukan bahan baku utama yaitu kulit pangsit dan bumbu-bumbu tabur lainnya. Sedangkan tenaga yang dibutuhkan dalam usaha ini yaitu 2 orang, di mana 2 orang ini semua berkontribusi dalam hal pembuatan Yuk Mangsit, pembuatan proses penggorengan sampai dengan packing dilakukan bersama-sama. Lalu rencana keuangan. 1. Proyek keuangan, di mana rencana keuangan dari rencana bisnis harus dapat menunjukkan potensi yang dimiliki, biaya awal yang dibutuhkan, kebutuhan dana eksternal, perhitungan klien usaha, termasuk di dalamnya ada 3 kinerja laporan keuangan yaitu neraca, rugi, laba rugi, dan cash flow. 2. Analisis kelayakan usaha. Analisis investasi dipakai untuk mengukur nilai uang atau tingkatan imbalan hasil atas investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada periode mendatang. Adapun beberapa analisis yang dipakai antara lain metode non-discount cash flow dengan mode payback period, metode discount cash flow dengan metode net present value NPV, lalu probability index, internal rate of return atau IRR. 3. Analisis keuntungan. Analisis keuntungan bisa dilakukan dengan analisis break even point atau BEP, serta kontribusi margin yaitu selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Pada perencanaan keuangan ini kami selaku pembisnis melakukan pengolahan uang
pengelolaan uang itu sendiri, di mana mengusahakan sumber dana menggunakan dan mengendalikan dana-dana yang ada pada suatu organisasi bisnis. Adapun estimasi biaya yang untuk saya buat untuk menjalankan bisnis Yuk Mangsit ini terdiri dari satu, biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang muncul dari satu proses produksi yang membuat barang ataupun jasa untuk dijual kembali. Ada 3 unsur biaya, yaitu biaya material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berikut bisa dilihat keterangannya. Lalu B, biaya pokok penjualan. Biaya pokok penjualan meliputi harga yang dibeli kemudian ditambah dengan biaya angkut pembelian dan dikurangi dengan potongan pembelian. Berikut biaya penjualan untuk pembuatan Yuk Mangsit. Jadi total biaya untuk pokoknya penjualan bisnis ini adalah 107. Bisa dilihat sendiri. Dan C, biaya pemasaran ini terdiri dari promosi dan pengeluaran untuk penjualan, biaya operasional dan umum seperti biaya kebersihan lingkungan, dan jika ada beberapa tambahan biaya lainnya yang tidak dianggarkan dalam proses produksi ini. 4. Sumber dana. Pada bagian sumber dana ini, bisnis Yuk Mangsit menggunakan biaya internal, maksudnya sumber dana berdasar dari uang anggota kelompok. 5. Proyek laba rugi. Berdasarkan dengan biaya yang sudah diakumulasikan beserta dengan pendapatan, yaitu penjualan yang kemungkinan akan didapatkan, maka akan diperoleh keuntungan sama dengan biaya total ditambah margin. Biaya totalnya itu 157, dan marginnya itu biaya total dikali margin yang diharapkan 157.000 dikali 50% sama dengan 78.000. Pendapatan bersihnya 157.000 ditambah 78.000 sama dengan 235.500. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.